Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di Oke, hari ini kita akan pelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Jadi sebenarnya turunan fungsi trigonometri ini gak beda jauh materinya dengan turunan fungsi aljabar yang pernah kalian pelajari di kelas 11. Masih ingat gak materi tentang turunan fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11? Oke, untuk mengingat kita bahas sedikit dulu yuk. Apabila ada fungsi y, maka turunan pertamanya dilambangkan dengan y aksen. Dan turunan keduanya dilambangkan dengan y double aksen. Jadi kalau turunan pertama aksennya cuma 1, kalau turunan kedua dia aksennya ada 2. Nah, di turunan ini kita punya rumus dasar. Kalau ada y sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah y aksen sama dengan n dikali a x pangkat n min 1. Nah, jadi gini ya. Awalnya kan dia pangkatnya n ya. Nah, pangkat ini kita turunin ke depan. Jadinya n kali a. Nah, kalau udah diturunin ini pangkatnya kita kurang 1. Jadi n min 1. Oke, biar lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal. Turunan pertama dan turunan kedua untuk y sama dengan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 6 adalah, nah kita tinggal masukin ya pakai rumus yang ini. Jadinya y aksen sama dengan, turunin satu-satu nih, untuk 4x pangkat 3. Berarti 3-nya kita turunin ke depan, sehingga jadi 3 kali 4. Lalu, nah karena udah diturunin ini 3-nya nih. 3-nya pangkat yang ini nih, kita kurang sama 1. Jadi x pangkat 3 kurang 1. Dikurang, nah ini juga nih, 3x kuadrat, berarti 2-nya turunin ke depan. Jadi 2 kali 3. Lalu karena sudah diturunin, pangkatnya dikurangin 1. Jadi 2 kurang 1. Nah, 6 ini kan konstanta. Konstanta itu kalau diturunin hasilnya adalah 0. Atau gampangnya kalian ingat, kalau ada suatu bilangan, dia nggak punya variabel, diturunin, maka hasilnya dia adalah 0. Oke, tinggal kita hitung. 3 kali 4, hasilnya 12. 3 kurang 1, 2. Jadi 12x pangkat 2. Dikurang, 2 kali 3 tuh 6. 2 kurang 1 tuh 1. Jadi 6x pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 nggak usah kita tulis ya. Nah, yang 0 berarti nggak usah kita tulis lagi. Oke, kita dapat berarti turunan pertamanya atau y aksennya sama dengan 12x kuadrat min 6x. Sekarang tinggal kita cari nih turunan keduanya. Turunan kedua itu didapat dari turunan pertama kita turunin lagi. Berarti setelah kita dapat turunan pertama nih, y aksen, kita cari y double aksennya, tinggal kita turunin lagi. Kita turunin 12x kuadrat, berarti 2-nya diturunin nih. 2 dikali ke 12, hasilnya adalah 24. Lalu 2 dikurang 1, jadi pangkat 1 kan. Nah, jadi 24x dikurang 6x. Nah, ini kan pangkatnya 1 ya. X ini pangkatnya 1. Kalau 6x nih diturunin, dia hasilnya tetap, dia hasilnya jadi 6 doang. Hilang, variabelnya jadi hilang ya. Jadi kalau ada variabel yang pangkatnya 1, dia diturunin, maka variabelnya jadi hilang. Sehingga kita dapat turunan keduanya adalah 24x min 6. Bagaimana? Paham kan sampai sini? Nah, di turunan fungsi trigonometri, kita juga masih pakai rumus yang ini. Tapi, bedanya, kalau di turunan fungsi trigonometri, kita punya beberapa rumus dasar turunan trigonometri. Nah, seperti ini rumus dasarnya. Jadi, sin x itu turunannya adalah cos x. Cos x itu turunannya adalah min sin x. Tan x itu turunannya adalah secant kuadrat x. Oke, untuk turunan fungsi yang lain, fungsi trigonometri yang lain, silakan dilihat. Nah, silakan kalian screenshot atau kalian catat di buku ini. Kenapa? Karena ini, rumus-rumus dasar ini akan jadi dasar kalian untuk menyelesaikan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Jadi, usahakan kalian hafal dan paham ya untuk rumus dasar turunan trigonometri ini. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama untuk y sama dengan 5x kuadrat plus 3 cos x min sin 2x. Oke. Sama kayak tadi ya, sama kayak yang cara kita bahas tadi, review turunan aljabar. Kita turunin satu persatu dari soal ini. Sehingga kita dapat nih, y aksennya sama dengan 5x kita turunin, berarti 2-nya turun ke depan. Jadi 5 kali 2
Terus karena sudah diturunin, dia pangkatnya dikurang 1. Jadi 2 kurang 1. Nah, yang ini nih, 3 cos X. 3 ini kan koefisien ya. Koefisiennya biarin aja. Jadi kalau kalian nemu ada koefisiennya dibiarin aja. Nah, yang kita turunin yang cos X-nya aja. Nah, cos X, berdasarkan rumus dasar yang tadi kita bahas, turunan dari cos X itu adalah min sin X. Lalu dikurang, nah sin 2X. Ini juga ada ya di rumus dasar. Kalau ada sin AX, maka turunannya adalah A cos X. Berarti kalau sin 2X, turunannya adalah 2 cos 2X. Oke, kita udah dapat kayak gini, tinggal kita hitung aja. 5 kali 2 jadinya 10. 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi dia 10X. 10X pangkat 1. Satunya nggak usah gitu tulis. Nah, plus 3 dikali dengan min sin X. Sehingga jadinya min 3 sin X. Lalu min 2 cos 2X. Tetap ya, min 2 cos 2X. Sehingga untuk soal nomor 1 ini kita dapat hasilnya adalah Y aksen sama dengan 10X min 3 sin X min 2 cos 2X. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2 cos 6x dan tentukan pula nilai dari f aksen P. Oke, sama kayak tadi ya. Kita cari turunannya dulu nih. Kita cari f aksen dari fx sama dengan 2 cos 6x. Atau kita cari turunan dari fx-nya dulu. Langsung aja kita coba. Nah, turunan dari fx ya. 2 cos 6x. Seperti yang saya bilang tadi, 2 ini kan sebagai koefisien ya. Koefisien berarti nggak usah kita turunin. Biarin aja. Jadi langsung aja kita tulis 2. Dan kita turunin yang cos 6x-nya aja. Nah, kalau pakai rumus dasar yang tadi kita bahas, cos 6x-nya ini, kalau diturunin, jadinya min 6 sin 6x. Atau gampangnya nih, 6x-nya turunin dulu. 6x diturunin kan jadi 6 ya. Nah, cos 6x diturunin jadi min sin 6x. Nah, 6 kali min sin 6x jadinya min 6 kali sin 6x. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita kali ini. Min 6 sama 2. Sehingga kita dapat turunannya adalah min 12 sin 6x. Oke, jadi turunan dari fungsi ini adalah min 12 sin 6x. Nah, ini kan belum selesai ya. Kenapa? Karena yang ditanya adalah f aksen P. Berarti tinggal kita cari. Karena f aksen P, berarti variabel x yang di sini kita substitusi atau kita ganti dengan P. Sehingga kita dapat min 12 sin 6P. P itu berapa sih? Masih ingat? P itu kan 180 ya. Berarti tinggal 180 dikali dengan 6. Sehingga kita dapat min 12 sin 1080 derajat. Kita cari nih, berapa sih nilai sin 1080 derajat? Berarti setelah kita cari nilainya adalah 0. Berarti min 12 kali 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari f aksen P adalah 0. Gimana? Paham kan? Pak, soalnya kayak gitu semua Pak bentuknya? Enggak, ada beberapa bentuk khusus. Nah, kita akan bahas beberapa bentuk. Oke, bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan U kali V. Atau bisa kita sebut juga ini bentuk perkalian. Kalau kalian nemu bentuk soal seperti ini, fungsi yang bentuknya perkalian, terus diminta cari turunannya, kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi apabila Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Ya. Ingat baik-baik rumus ini. Kalau ini bentuk fungsinya perkalian, maka pakai rumus ini untuk mencari turunannya. Oke, biar lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3x kali cos 6x. Sesuai ya, dia bentuknya perkalian. Dari sini kita dapat nih, yang depan ini kan U ya, berarti U-nya adalah 3x, lalu V-nya adalah cos 6x. Nah, kita mau cari turunannya. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Kalau U sama V-nya kan udah dapat dari soal ya. Yang belum kita dapat adalah U aksen dan V aksen, atau turunan dari U dan V. Maka kita cari dulu nih turunannya. Nah, tadi kan U sama dengan 3x. Berarti turunannya yaitu U aksen sama dengan 3. Ingat yang tadi ya, kalau dia cuma pangkat 1 nih. Kan dia kan variabelnya pangkatnya 1. Kalau diturunin berarti variabelnya hilang. 3. Lalu yang V. V-nya kan sama dengan cos 6x. Lalu turunannya berarti V aksen sama dengan min 6
sin 6x. Ini pakai rumus dasar yang tadi ya. Nah, kita udah dapat U, sudah dapat V. Dapat U aksen, dapat V aksen juga. Sekarang tinggal kita cari turunannya. Berarti karena di sini fx, maka turunannya adalah f aksen x. Rumusnya berarti pakai U aksen kali V tambah U kali V aksen. Nah, tinggal kita masukin. U aksennya berapa sih tadi? U aksennya 3, berarti sini 3. Dikali V-nya berapa tadi? V-nya adalah cos 6x, berarti sini cos 6x. Ditambah U-nya berapa tadi nih? U-nya kan 3x, berarti ini 3x. Dikali V aksennya min 6 sin 6x. Sekarang lihat dari bentuk yang ini. Adakah yang bisa kita operasikan? Baik itu dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi? Oke, lihat yang depan dulu ya. 3 kali cos 6x. 3 kali cos 6x berarti tetap ya. Jadi tetap 3 cos 6x. Nah, plus 3x dikali min 6 sin 6x. Min 6 dan plus 3x-nya bisa kita kali nih. Jadinya min 6 dikali 3x, hasilnya min 18x dikali sin 6x. Nah, lihat dari sini, masih ada lagi nggak yang bisa kita operasikan? Sudah tidak ada ya. Ini sudah paling sederhana. Berarti, untuk soal ini, jawabannya adalah 3 kali cos 6x min 18x kali sin 6x. Oke, gimana? Paham sampai sini? Paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke bentuk yang lainnya. Kalau tadi ada bentuk perkalian, sekarang kita lanjut ke bentuk pembagian. Ya. Jadi kalau kalian nemu soal, fungsinya bentuknya pembagian, terus diminta cari turunannya, kalian bisa gunakan rumus ini. Jadi kalau ada Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Ya. Ingat baik-baik nih, ini rumus untuk turunan berbentuk pembagian atau Y sama dengan U per V. Nah, biar lebih paham, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, jika fx sama dengan sin 2x per cos 3x, maka nilai dari f aksen P adalah, oke, sekarang tinggal kita hitung. Sama kayak tadi ya, tentuin dulu U-nya mana, V-nya mana. Kan U kan yang di atas, V yang di bawah. Berarti U-nya sin 2x, V-nya cos 3x. Sama kayak tadi, kita cari turunan dari U, dan kita cari juga turunan dari V. Tadi kan U sama dengan sin 2x ya. Maka turunannya adalah U aksen sama dengan 2 cos 2x. Dari mana nih Pak? Dari tadi ya, dari rumus dasar yang kita bahas di awal. Coba dilihat lagi rumus dasarnya. Nah, sekarang V sama dengan cos 3x. Maka turunannya adalah V aksen sama dengan min 3 sin 3x. Kita sudah dapat U, sudah dapat V, sudah dapat U aksen, sudah dapat V aksen. Sekarang tinggal kita masukin ke rumusnya. Ini kan rumusnya ya, F aksen X sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Masukin U-nya tadi kan sin 2x ya. Maaf, U aksennya kan tadi kan 2 cos 2x. Berarti 2 cos 2x. V-nya tadi kan cos 3x ya. Nah, cos 3x dikurang U-nya sin 2x. V aksennya min 3 sin 3x. Min 3 sin 3x. V kuadrat. V-nya tadi berapa? Cos 3x. Berarti di sini cos 3x dikuadratin. Oke, sama kayak tadi. Lihat, adakah yang bisa kita operasikan? Nah, ternyata ada ya di sini. Min 3 bisa kita operasikan dengan min. Min dikali min 3 hasilnya adalah plus 3. Sehingga kita dapat yang atas nih jadinya 2 cos 2x kali cos 3x ditambah 3 sin 2x dikali sin 3x per cos 3x kuadrat. Nah, sampai sini ada lagi nggak yang bisa kita operasikan? Ini sederhana. Sekarang tinggal kita cari. Karena di soal ini yang ditanya adalah f aksen P. Berarti kurang lebih soalnya sama, mirip ya. Mirip-mirip sama yang tadi di soal yang awal. Di contoh yang kedua. Berarti kita cari nih. Kita substitusikan variabel x yang ada di sini. Di f aksen x ini dengan P. Sehingga jadinya seperti ini. Ya. X-nya kita ganti dengan P. Jadi 2 cos 2x jadi 2 cos 2P. Cos 3x jadi cos 3P. Ditambah 3 sin 2x jadi 3 sin 2P. Dikali sin 3x jadi sin 3P.
Nah, ini juga cos 3x, jadi cos 3pi kuadrat. Oke, tinggal kita cari sama kayak tadi ya. 2 kali pi itu berapa sih? Kan pi 180. 180 dikali 2, 360. Jadi 2 kali cos 360. Hasilnya cos 360 kan 1 ya. Jadi 2 kali 1. Nah, cos 3 kali 180. Cos 540. Cos 540 itu negatif 1. Ditambah 3 sin 360. Sin 360 kan 0. Jadi 3 kali 0. Sin 540 itu juga 0. Nah tadi ya, cos 540 dikuadratin. Jadi min 1 kuadrat. Nah ingat, kalau nemu soal kayak gini bentuknya, kerjakan dulu yang perkalian. Jadi kalau ada perkalian sama penjumlahan, kerjakan dulu yang perkalian. Jadi 2 kali 1 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2. Ditambah 3 kali 0 kali 0. Jadi 0. Negatif 2 ditambah 0, berarti yang atas hasilnya negatif 2. Nah yang bawahnya nih, negatif 1 dikuadratin. Kalau ada bilangan negatif dikuadratin, dia jadi positif. Berarti hasilnya adalah 1. Atas negatif 2. Nah, bawahnya itu 1. Jadi negatif 2 per 1. Maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi hasil dari soal ini adalah negatif 2. Bagaimana? Paham kan? Oke, lanjut ke aturan rantai. Jika fungsi trigonometri yang akan kita turunkan berbentuk y sin pangkat nu, atau y sama dengan cos pangkat nu, atau y sama dengan tan pangkat nu, maka untuk menyelesaikannya kita gunakan aturan rantai. Jadi biasanya aturan rantai ini digunakan apabila kita nemu bentuk trigonometrinya itu pangkatnya gede. Ya. Misalkan sin pangkat 3, nah yang u-nya ini adalah suatu fungsi yang lumayan kompleks. Jadi kalau misalkan kalian nemu bentuk-bentuk trigonometri yang udah dipangkatinnya gede, terus dia sudutnya tuh berbentuk fungsi yang lumayan kompleks, kita bisa gunakan aturan rantai untuk mencari turunannya. Oke, bingung ya? Kalau gitu kita langsung aja yuk. Kita coba ke contoh soal. Oke, contoh soalnya adalah tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4 3 min 2x. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, di sini trigonometrinya pangkatnya gede nih, pangkat 4. Lalu dia sudutnya nih berupa fungsi yang lumayan kompleks. Nah, untuk nyelesain soal yang kayak gini nih bentuknya, kita gunakan aturan rantai. Kalau gitu langsung aja yuk kita coba selesaikan soal berikut. Nanti kita mau cari turunannya f aksen x. Nah, pertama nih kan ini sin pangkat 4 3 min 2x kan ya. Kita turunin dulu pangkatnya. Berarti pangkat sama kayak tadi ya, turun ke bawah. Jadi sini 4. Nah, kalau udah diturunin, berarti pangkatnya kurang 1 ya. Jadi sin-nya bukan sin pangkat 4 lagi, tapi jadinya sin pangkat 3 min 2x. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita turunin untuk sin-nya. Tadi kan pangkatnya diturunin nih. Pangkatnya udah diturunin, sekarang turunin sin-nya. Turun dari sin itu apa sih? Turun dari sin kan cos ya. Berarti sini cos. Nah, pangkatnya ditulis lagi apa? Nggak usah. Jadi kalau pangkatnya tadi udah kita turunin, sekarang yang mau kita turunin sin-nya doang. Berarti sin-nya doang yang kita turunin. Jadi cos. Cos. Nah, kita tulis lagi sudutnya, yaitu 3 min 2x. Nah, udah selesai belum? Belum ya. Kan tadi kan yang pangkatnya udah kita turunin nih. Yang sin-nya juga udah kita turunin. Nah, tinggal yang sudutnya nih yang mau kita turunin. Jadi kita cari turunan dari 3 min 2x. 3 min 2x turunannya adalah 2. Ya. Kan 3 diturunin 0 nih hasilnya. Terus min 2x diturunin, oh maaf bukan 2. Tapi harusnya min 2 ya. Nah, min 2 ini didapat dari turunan sudut ininya. Oke, kalau gitu tinggal kita lihat. Adakah yang bisa kita hitung atau kita operasikan? Ternyata ada ya. 4. Ini bisa kita operasikan dengan negatif 2. Jadi 4 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8 dikali sin pangkat 3 min 2x dikali cos 3 min 2x. Oke, gimana? Sampai sini paham? Kira-kira sampai sini udah selesai atau belum? Oke, jadi sampai sini sudah selesai ya. Kita dapat hasilnya adalah
min 8 kali sin pangkat 3, 3 min 2x dikali cos 3 min 2x.